Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ni'matillahi nasta'in wa syukrillahi ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar. Ketika itu tidak ada pertolongan kecuali amal ibadah kita dan pertolongan Nabi Muhammad. Kita sama-sama Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala Jadi bapak-bapak dan juga santri kami, hari ini kita perlu memulai dengan sesuatu hal. Allah bilang dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Setelah itu dia sebut nama Tuhannya. Dia sebut nama Tuhan lalu dia melakukan sholat. Nah, sekarang pembahasan kita masalah hukum fikih. Hukum adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk manusia supaya manusia itu mendapatkan kemuliaan. Itu tujuan Allah membuat hukum. Hukum itu diperintah Allah Ta'ala yang wajib, tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia itu. Hukum Allah melarang sesuatu, apa yang dilarang kepada kita, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita supaya kita jangan mendapatkan sebuah penyakit dan supaya kita jangan mendapatkan mara bahaya. Itu maka Allah larang. Nah, ini pembahasan kita. Kenapa dia katakan demikian? Kita tahu suatu contoh, diterima oleh Allah Ta'ala amal kita itu suatu contoh solat. Sahnya uduk, sahnya solat. Sahnya solat berarti Allah menerima amal ibadah kita. Ketika solat kita baik, maka baiklah amal kita semuanya. Ketika solat kita kurang baik, maka kurang baik pula lah amal kita semuanya. Amal yang mana? Perbuatan-perbuatan kita, sifat-sifat kita, perasaan-perasaan kita, jiwa-jiwa kita, semuanya tidak akan baik. Kenapa? Karena sholat kita tidak baik. Ya, dimulailah dari uduk tadi. Satu contoh,
pernah kita baca di dalam kitab Fathul Mu'in atau kitab I'anah, sarahnya I'anah, bahwasanya beruduk tersebut harus sangat diperhatikan sekali. Yang banyak yang kurang memperhatikan yang kita lihat sekarang, yang tidak sempurna uduknya. Mana yang tidak sempurna uduknya tadi? Seperti contoh, nawaitu wudu'a li rab'il hadasi asghari liis atau asghari fardu lillahi ta'ala. Sengaja aku beruduk untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, ketika kita beruduk dan berniat, lalu kita beruduk. Nah, mensempurnakan air uduk itu, yang banyak saya lihat orang yang beruduk itu dijatuhkan airnya di tengah-tengah. Ya begitu. Nah, sebagusnya menjatuhkan air itu dari atas. Nah, begitu. Jadi begini, sehingga kita tidak timbul lagi keraguan. Kalau di sini kita beruduk, begini, setelah itu nanti baru dihapus-hapus ke tepi-tepi muka kita, kan begitu. Jadi jatuhkan air uduk itu di mana? Di atas jidat atau di atas kening kita, supaya sempurna. Nah, setelah itu kadang-kadang kita itu berjambang. Nanti kita berjambang, bisa jadi berjanggut. Bisa saya janggut kita itu sampai di sini berbulu semua, kan itu. Nah, batas bulu-bulu kita ini, ini di atas apa ini? Ini di atas jakun kita ini, zakun kita ini, di atas ini. Nah, ini harus sempurna. Jadi ada orang lagi kadang-kadang begini, setelah dia dibasuh muka, tiba-tiba baru dibasuhnya tangannya. Terasa dia rasa jenggotnya tadi belum kena air. Tangan sudah dibasuh, sempurnakannya dulu jenggotnya tadi, diulangnya lagi tangannya. Tidak sah wudhunya. Nah, kapan penyempurnaan wudhu yang ada di jenggot kita ini, atau dia sempurnakan ketika kita membasuh wajah. Paham itu? Nah, ketika membasuh wajah. Nah, juga kita ketika berwudhu membasuh tangan. Ini sering saya lihat, ini anak-anak saya ini kadang nggak basah. Padahal ini kan batasnya ini. Ini batasnya. Nah, ini wajib basah. Nah, ketika kita setelah berwudhu, tiba-tiba kita nampak ada tangan kita tidak kena air. Kita sudah sampai membasuh kepala. Baru di situ kita basuh, kita sempurnakan. Maka tidak sah wudhunya. Jadi penyempurnaan wudhu itu ketika kapan waktu itu pada tempat wudhu itu. Paham itu? Paham? Nah, itu harus. Nah, kadang-kadang kita setelah membasuh kaki, tiba kiri dan kanan. Setelah kita basuh kiri kanan, lalu kita lihatlah kadang-kadang di sini dia ikat tumit, di atas tumitnya sedikit nggak kena. Lalu kita basuh lagi. Tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena sudah terlaksana tertib. Ketika pekerjaan itu tidak pada tempat pekerjaan itu, maka tempat pekerjaan itu tidak sempurna. Paham? Paham itu? Nah, wudhu itu tujuannya adalah membersihkan apa? Membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kamu jatuhkan air wudhu di wajahmu, maka berjatuhanlah dosa-dosamu dari wajahmu. Ketika kamu jatuhkan air wudhumu di tanganmu, maka berjatuhanlah dosa-dosa di tanganmu. Ketika kamu basuh rambutmu, maka berjatuhanlah dosa di rambutmu. Ketika kamu basuh telingamu, maka berjatuhanlah dosa telingamu. Ketika kamu basuh kakimu, berjatuhanlah dosa-dosa di kaki. Itu makanya sunat hukumnya kita berkumur-kumur birmatmallah, memasukkan imtinsak, memasukkan air ke dalam hidung supaya dosa hidung kita dibuang oleh Allah. Dosa mulut kita yang berbohong itu dihapus oleh Allah. Nah, itu. Ini tidak berwudhu, nggak mau berkumur-kumur, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan dulu, baru basuh muka. Setelah basuh muka, kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung. Setelah itu baru berniat, baru kita berwudhu. Insya Allah mudah-mudahan wudhu kamu itu. Nah, ketika kamu sudah berwudhu, sholat kamu perhatikan, yaitu adalah keningmu. Jadi biasanya kalau anak pesantren itu biasanya kalau lobenya pasti beginian, kan gitu.
Nah, itu makanya kita itu baik pun itu bersorban maupun itu berlobe, jidat kita ini harus kena tempat sujud. Apabila tertutup jidat kita ini sama rambut kita, tertutup jidat kita sama lobe kita yang seperti itu tertutup itu harus begini sedikit, harus diangkat begitu. Nah, diangkat